dan juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di Jemaat GKI Betania Osio. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Osio mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Selamat berbahagia, panjang umur dan sukses selalu dalam berkat Tuhan. Warta ibadah PKB hari Minggu tanggal 19 Mei 2024. Bapak-bapak yang dikunjungi PKB Rayon 3. Ibadah akan dilaksanakan di Bapak Perdikiman. Pelayan liturgi Bapak Anesa Tanjopari, pelayan firman Syamah Seri Indiri. Ibadah Tengah sore hari Senin tanggal 20 Mei 2024, kelas Alkitab jadwal Kamis akan diatur oleh kakak-kakak pengasuh. Kelas remaja yang dikunjungi adik Media Harum Sore, pelayan kakak Leni Abubar. Kelompok Beatrix Warna, adik yang dikunjungi adik Aurel Tabelima, pelayan kakak Amelia Rumantito dan kakak Maya Kamudi. Kelompok Tom dan Regi, adik yang dikunjungi adik Divena Leonurna, pelayan kakak Marike Harum Sore dan kakak Roswarope. Kelompok Sofipati Sepui, adik yang dikunjungi adik Julia Devanda Harum Sore, pelayan kakak Juliana Harum Sore, kakak Suryanti Manupani. Kelompok Ishak Samuel Kene Maria Patiri, adik yang dikunjungi adik Stephen Baransano, pelayan kakak Detak Mangapro, kakak Martina Bombi. Kelompok John Marani remaja, adik yang dikunjungi adik Angel Kabo, pelayan kakak Ina Pablo. Kelompok John Marani anak-anak, adik yang dikunjungi adik Kacek Waturu, pelayan kakak Ina Kabo. Kelompok Robert Rakyat Sosio, adik yang dikunjungi adik Susana Orisio, pelayan kakak Kristina Morani. Ibadah Pang hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 yang dikunjungi Saudara Wilhelmus Ayunseba, MC Saudara Ramsa Suaropen, liturgi Saudara Frans Imburi, pelayan firman Syamah Kristina Marani. Ibadah PW hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, ibadah gabungan. Pelayan liturgi kelompok Betsi Busayor, pelayan firman Penatua Anaboki. Ibadah keluarga hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, Rayon 1 keluarga yang dikunjungi keluarga Edmund Imburi, pelayan liturgi Ibu Dika Nunagi, pelayan firman dan Syafat Syamah Katrina Marani. Rayon 2 keluarga yang dikunjungi keluarga Benyamin Nunagi, pelayan liturgi Bapak Yusuf Imburi, pelayan firman dan Syafat Penatua Daniel Palimalo. Rayon 3 keluarga yang dikunjungi Ibu Janda Minaliai, pelayan liturgi Bapak Metusalem Manaluri, pelayan firman dan Syafat Penatua Yohana Warbanara. Rayon 4 keluarga yang dikunjungi Bapak Domingus Marani, pelayan liturgi Ibu Santi Dumbia, pelayan firman dan Syafat Penatua Anaboki. Rayon 5 keluarga yang dikunjungi keluarga David Randa, pelayan liturgi Bapak Matius Reri, pelayan firman dan Syafat Pendeta Kristin Mawene SSI. Rayon 6 keluarga yang dikunjungi keluarga Paulus Maniri, pelayan liturgi Ibu Pince Palawan, pelayan firman dan Syafat Syamah Amelia Rumbewas. Rayon 7 keluarga yang dikunjungi keluarga Sakti Tawaru, pelayan liturgi Bapak Wanggi, pelayan firman dan Syafat Penatua Neti Werino. Rayon 8 keluarga yang dikunjungi keluarga Jepri Kabo, pelayan liturgi serta firman dan Syafat Syamah Kristina Marani. Rayon 9 keluarga yang dikunjungi keluarga Rito Kayu Katui, pelayan liturgi Ibu Marcela, pelayan firman dan Syafat Penatua Tobias Kukus.
dapat disampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat. Ibadah hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, ibadah konseptual kesukuan Wondama. Hari-hari latihan, hari Rabu dan hari Kamis serta hari Sabtu. Setelah ibadah PW gabungan, kita semua yang merasa diri perempuan Wondama dan laki-laki Wondama, kita akan latihan di Betania Lama. Bapak Ibu dan anak-anak warga jemaat Betania, ibadah Pentakosta kedua akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Mei jam 9 pagi. Majelis sudah siapkan transportasi untuk ibadah tersebut. Harap supaya Bapak Ibu warga jemaat sudah hadir jam 7.30 di depan Betania besok, supaya transportasi yang sudah disiapkan oleh majelis bisa antar Bapak Ibu warga jemaat ke tempat ibadah. Tempat ibadah di Kaliwaraya. Satu surat pemberitahuan dari keluarga almarhum Yohan Matani istri terkasih mengundang Bapak Ibu warga jemaat untuk mengikuti ibadah syukur keluarga 1 tahun terpanggilnya almarhum Bapak Yohan Matani yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 jam 5 sore bertempat di rumah janda Ibu Asia. Satu surat masuk dari PAM disampaikan kepada seluruh anggota PAM bahwa ibadah minggu depan tanggal 26 Mei 2024 akan dilaksanakan Basar PAM. Untuk itu sangat diharapkan agar anggota PAM dapat melihat basar tersebut. Terima kasih atas kerjasama yang baik dari seluruh anggota PAM. Tuhan memberkati kita semua. Tanda tangan Wakil Ketua PAM Ronald Waprak. Bapak Ibu warga jemaat yang melayani ibadah Minggu tanggal 19 Mei 2024, Siama Seri Indiri, selamat beribadah. Bapak Ibu, kita akan menyambut ibadah di pagi hari ini. Untuk itu, dipersilakan berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, selamat Hari Raya Pentakosta. Roh Kudus telah turun. Inilah hari yang telah dijanjikan Tuhan, bersorak dan bersukacitalah karena kebaikan-Nya. Allah kita layak menerima segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kuduslah namanya di seluruh bumi. Ia tetap sama, baik dahulu, hari ini sampai selama-lamanya. Masuklah dalam hadirat-Nya, sembah dan pujilah Dia. Jemaat kita akan menyanyi dari nyanyian nomor 2 ayat 1 dan ayat yang keempat. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.
sujud. Nyanyian orang 72, kita menyanyi ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Roh Kudus, Roh kebenaran. Marilah kita mendengar hukum Tuhan berdasarkan Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling berbenci. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari persilakan dulu. Jemaat siapkan hidup jemaat 240A. Kita akan menyanyi ayatnya yang pertama. Setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan nyanyian hidup jemaat 240A. Ayatnya yang kedua dan ketiga kita menyanyi setelah kita menerima berita Haleluya. Jemaat Tuhan, siapakah di antara kita yang layak di hadapannya? Akuilah dia dengan jujur setiap kesalahan kita di hadapannya, agar kita dipimpin oleh Dia. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus, ketiganya Esa. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan di pagi hari ini. Di tengah-tengah jemaat Betania Wasyo, oleh pekerjaan Roh Kudus Tuhan boleh mengumpulkan kami di pagi hari ini. Kami bersuka cita Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami yang hadir dalam gereja ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengaku begitu banyak dosa yang berulang-ulang kami lakukan dalam kehidupan kami. Dosa itu tinggal dan menjadi kebiasaan yang selalu kami lakukan terus-menerus dalam kehidupan. Kami tidak mampu Tuhan Yesus. Untuk itu kami butuh Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami memohon Tuhan Yesus mengampuni setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Layakkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, agar setiap kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidup jemaat 240A bagian yang pertama. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Hidup jemaat 240 ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Sa
Kita akan mengaku iman percaya kita dalam persekutuan bersama semua orang percaya di setiap zaman dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman percaya sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya pada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan. Aku percaya pada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan. Dia Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya pada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kebenaran kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang kenyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan dan kebahagiaan umat manusia. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 73, kita menyanyi ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Supaya hati yang
hari Pentakosta yang pertama terdapat dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2, kita akan membaca ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-40. Kisah Para Rasul 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-40. Jika setiap kita sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita membacanya, mari kita minta terang Roh Kudus daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya Roh Kudus, baharuilah pengertian umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, juru selamat kami. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat silakan mengikuti dalam Alkitabnya masing-masing. Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-40 dengan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuh kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat 40 ini menjadi renungan kita pada perayaan Pentakosta yang pertama di hari ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-40, di situ ada dua judul, yaitu Pentakosta dan Khotbah Petrus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 13 dengan judul Pentakosta, dan Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40 dengan judul Khotbah Petrus. Dan tema yang diberikan oleh Sinode GKI di Penat Papua bagi setiap kita adalah Roh Kudus Allah dan Pemberitaan Injil. Roh Kudus Allah dan Pemberitaan Injil. Saya akan membaca sekali lagi dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka
Tema yang tadi kita baca, Roh Kudus Allah dan pemberitaan Injil, ini memberikan suatu gambaran atau kaitan bagaimana Roh Kudus Allah dan pemberitaan Injil. Bagaimana Roh Kudus Allah dan pemberitaan Injil. Ayat 1 dan ayat 4 yang tadi saya baca itu mengingatkan kita bahwa itulah peristiwa Pentakosta. Ada sesuatu yang terjadi, ada kehadiran Allah yang terjadi pada saat pelaksanaan perayaan Pentakosta. Kalau kita lihat ayatnya yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ini kita bisa memahami bahwa Pentakosta itu sudah dilaksanakan oleh bangsa Israel. Dan kalau kita lihat dari sejarah, Pentakosta yang dilaksanakan oleh bangsa Israel pada saat Perjanjian Lama itu adalah sebagai bentuk pengucapan syukur mereka untuk mereka menerima 2 loh batu, 2 hukum daripada Tuhan, dan juga mereka mengucap syukur untuk panen mereka. Itulah kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat Pentakosta pada Perjanjian Lama. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan buat pada saat pelaksanaan Pentakosta, di mana Pentakosta yang kita pahami yaitu pencurahan Roh Kudus. Ada sesuatu yang Tuhan buat di kalangan bangsa Israel. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan wajarkan kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan betul-betul mengasihi bangsa Israel. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-40. Ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga yang tadi saya baca, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Itulah peristiwa Pentakosta yang dialami oleh para murid-murid pada waktu itu. Iya. Jadi kalau kita lihat pembacaan Kisah Para Rasul 2, kita bisa lihat pembacaan sebelumnya, yaitu sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus ada menjanjikan Roh Kudus bagi murid-muridnya. Kita tahu perjalanan murid-murid bersama dengan Yesus Kristus. Kita tahu di antara murid-murid ada yang menyangkal Yesus. Kita tahu murid-murid berjalan dengan Yesus, tapi iman percaya mereka kepada Yesus juga belum sepenuh. Setelah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid juga. Rasa-rasanya iman, percaya, dan ketakutan itu masih ada dalam kehidupan para murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu itu. Sehingga Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia menjanjikan Roh Kudus yang menjadi roh penolong bagi setiap kita. Roh Kudus sesungguhnya Allah sendiri yang hadir menjadi penolong dalam kehidupan murid-muridnya. Kita tahu bahwa setelah Yesus naik ke surga, siapa lagi yang nanti akan menggantikan Yesus untuk menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik, membawa begitu banyak orang-orang yang belum percaya untuk percaya kepada Yesus Kristus, memberikan berita keselamatan supaya semua orang di dunia ini mendengar berita itu dan mau mengikut Yesus. Sehingga pembacaan firman Tuhan yang kita baca tentang Pentakosta itu sesungguhnya ada perubahan yang harus dipahami oleh bangsa Israel. Bukan hanya mereka mengucap syukur untuk hasil mereka, untuk firman yang Tuhan berikan bagi mereka, untuk aturan-aturan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, tetapi sesungguhnya mereka mengucap syukur untuk Yesus Kristus sendiri menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Dari sinilah kita melihat bahwa hal pertama adalah kita harus mengalami Pentakosta. Hari ini kita merayakan Pentakosta, tetapi hari ini kalau kita hanya mendengar sejarah 2000 tahun yang lalu, murid-murid mengalami atau merasakan Pentakosta itu, sesungguhnya itu hanya sejarah, hanya satu kali. Peristiwa yang begitu dahsyat itu dialami hanya satu kali karena itu sejarah.
Nah, menjadi pertanyaan bagi kita semua, bisakah kita juga mengalami hal serupa yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu? Dari sini kita melihat bahwa kita harus mengalami Pentakosta, kita harus mengalami pencurahan Roh Kudus. Kita tidak hari ini bicara dan mengenang peristiwa Roh Kudus, tapi sesungguhnya kita hadir di tempat ini, kita dituntut untuk mengalami Pentakosta, kita dituntut untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Bagaimana supaya kita semua yang hadir ini mengalami atau merasakan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, karena kalau kita tidak mengalami Pentakosta, bagaimana Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita? Dan kalau Roh Kudus tidak dicurahkan dalam hidup kita, bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Mungkin kami hanya menyampaikan teori-teori saja, tapi sesungguhnya setiap kita dituntut untuk menyaksikan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, karena Roh Kudus itu sudah Tuhan berikan. Pertama-tama kepada para murid 120, terus bertambah lagi 3.000, dan hari ini kita semua merasakan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah setiap kita sudah merasakan pencurahan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Karena kalau Roh Kudus itu tidak dicurahkan dalam hidup kita, kita tidak bisa memberitakan Injil, kita tidak bisa menyaksikan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jadi hal yang penting adalah yang pertama, kita mengalami Pentakosta, supaya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, dan itulah yang menjadi dasar kita untuk memberitakan Injil. Selagi kita belum mengalami Pentakosta dalam kita, sesungguhnya kita belum masuk dalam kategori sebagai pengikut Yesus. Karena kita ingat bahwa peristiwa Pentakosta adalah tanggal lahir gereja. Jadi gereja dimulai ketika peristiwa Pentakosta. Mengapa dikatakan gereja mulai pada saat peristiwa Pentakosta? Karena kita tahu bahwa setelah murid-murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ada sebagian orang yang menyindir bahwa mereka itu mabuk. Tetapi setelah Petrus berdiri dan menyaksikan Allah dengan kuasa Roh Kudus, maka 3.000 orang dibaptis dan percaya. Sehingga persekutuan itulah awal mula berdiri gereja. Sehingga kita menjadi gereja, kita juga harus mengalami Pentakosta. Kalau kita bicara gereja, yaitu eklesia, yang dari kata ekaleo, kata ek artinya keluar dan kaleo artinya memanggil. Artinya orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, itulah gereja. Jadi sesungguhnya kita yang adalah gereja, kita semua ini sudah dipanggil dari gelap kepada terang. Dan itulah awal kita menjadi gereja ketika kita mengalami peristiwa Pentakosta. Sesungguhnya bagi saya, mengalami peristiwa Pentakosta adalah ketika kita menyadari akan keberdosaan kita. Setiap kita tidak sempurna. Setiap kita sampai saat ini mungkin terus melakukan dosa berulang-ulang dalam kehidupan kita. Hari ini sesungguhnya Tuhan sedih melihat kita, bahwa kita ini manusia berdosa dan tidak berdaya untuk menyelesaikan dosa kita. Kita tidak berdaya untuk menyelesaikan dosa kita, sehingga kita harus bertobat. Dan kita percaya bahwa Kristus mati di Kalvari adalah demi dan untuk menebus dosa kita. Kita menyadari akan hal itu, dan itulah Pentakosta dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, Roh Kudus masuk di dalam hati. Ketika kita beriman kepada Kristus, darah Kristus menyucikan dan menguduskan kita. Setelah kita kudus, maka Roh Kudus itu bisa masuk dalam hati kita, dan itulah peristiwa Pentakosta.
dalam hubungan juga dengan pemberitaan Injil. Jadi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tidak mungkin bisa berbicara tentang Roh Kudus kalau kita belum mengalami Pentakosta. Dan tidak mungkin kita bisa bicara pemberitaan Injil kalau kita supaya kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagian yang kedua, bagaimana supaya kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus? Supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus artinya bahwa Roh Kuduslah yang mengontrol dan mengendalikan hidup kita sebagai orang percaya. Roh Kuduslah yang mengontrol dan mengendalikan hidup kita sebagai orang percaya. Kadang dalam kehidupan kita, kalau kita sudah sedikit kaya, sedikit punya jabatan, sedikit terkenal, dan sepertinya tidak ada persoalan dalam kehidupan kita, kita kadang lupa Tuhan. Tetapi Tuhan itu begitu mengasihi kita. Ada banyak cara yang akan Tuhan gunakan untuk memanggil kita. Memanggil kita kembali untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Pada waktu awal peristiwa Pentakosta dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu, kepenuhan Roh Kudus diiringi dengan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Inilah yang seringkali disebut sebagai. Jadi mereka mendengar dan mereka mengerti. Mereka mendengar dan mereka mengerti. Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Semua orang yang hadir hari itu, mereka mengerti, mereka paham apa yang disampaikan oleh para rasul. Kalau kita lihat pada ayat yang 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kappadokia, Pontius dan Asia. Bahasa yang tadi, inilah yang kita biasa sebut dengan mujizat bahasa atau kami katakan bahasa roh. Dan pada waktu itu perlu untuk pemberitaan Injil ini memiliki mujizat bahasa, karena pada waktu itu belum ada bahasa internasional. Seperti hari ini ada bahasa Inggris yang mungkin bisa digunakan dan semua orang pasti akan paham apa khotbah yang disampaikan oleh Petrus. Bagaimana memberitakan Injil ke daerah yang lain kalau mereka tidak ada bahasa perantara, sehingga perlu ada mujizat bahasa atau bahasa roh. Jadi ketika orang penuh dengan Roh Kudus, pada waktu itu mereka memiliki karunia bahasa roh. Mereka memiliki karunia. Bagian yang ketiga sebenarnya adalah mengapa mereka bisa berbahasa roh. Sesungguhnya ada karunia yang Tuhan berikan pada setiap mereka. Dan kalau Tuhan memberikan karunia pada murid-murid pada waktu itu atau para rasul, percaya bahwa hari ini juga Tuhan memberikan setiap kita karunia. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mengenal karunia yang Tuhan berikan bagi kita? Dan yang kedua, apakah karunia itu sudah kita gunakan dalam pelayanan kita? Sebagian kita mungkin sadar akan karunia itu, tetapi sebagian kita mungkin tidak fokus, sehingga kita tidak tahu apakah betul saya memiliki karunia itu. Tetapi sesungguhnya jika kita pelajari kitab suci, maka penting adalah ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang paling penting adalah buah-buah roh itu, yaitu kasih. Jadi kalau hati kita sudah diisi oleh Roh Kudus, yang Tuhan tuntut itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Melakukan hal-hal itu bukan hal yang mudah, dan setiap kita pasti mengalami bagian itu. Dalam pelayanan kita, kadang kita tidak mampu untuk melakukan buah-buah roh itu dalam kehidupan kita. Jadi mutlak bagi orang yang penuh Roh Kudus harus menghasilkan buah roh. Jadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita pasti akan mampu untuk melakukan buah-buah roh itu. Tetapi tidak mutlak orang yang penuh Roh Kudus itu harus berbahasa roh. Jadi tidak mutlak bagi kita untuk harus berbahasa roh. Ini yang penting harus kita pahami dalam hubungan dengan Roh Kudus dan pemberitaan Injil. Maka yang kedua, kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang akan memimpin kita
dan memberi kita kuasa untuk memberitakan Injil. Jadi hal yang kedua, kita perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk memimpin dan mengendalikan hidup kita, sehingga kita menghasilkan buah roh. Dan kalau Roh Kudus mengendalikan kita, tidak hanya memiliki buah roh, tetapi memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Jadi bukan hanya kita dimampukan untuk melakukan buah-buah roh, tetapi kita juga mendapat kuasa untuk menjadi saksi. Kuasa itu sudah diberikan pada kita, tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sadar kuasa yang Tuhan berikan itu masih ada bagi kita? Kadang kita tidak memaksimalkan kuasa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Bagian yang ketiga yaitu ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30, yaitu tentang bagaimana khotbah Petrus. Yang intinya dia bersaksi tentang siapa Kristus itu. Setelah kita mengalami Pentakosta dan kepenuhan Roh Kudus, sekarang tugas kita adalah bersaksi tentang Kristus. Seperti yang dilakukan oleh Petrus, menyaksikan siapa Kristus dan apa yang Kristus buat bagi kita. Makanya dalam ayat 22, hai orang-orang Israel, saya akan baca ayat yang ke-22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Petrus dia bersaksi tentang siapa Yesus Kristus pada waktu itu. Ketika kita berbicara tentang Roh Kudus dan pemberitaan Injil dalam peristiwa Pentakosta, harusnya mendorong, memotivasi kita sebagai umat untuk kita terus bersaksi bagi Kristus. Hari ini kalau kita mendengar firman Tuhan, kepenuhan Roh Kudus, sesungguhnya kita harus bersaksi dalam setiap kehidupan kita, menceritakan siapa Kristus dan apa yang Kristus sudah buat bagi Bapak Ibu dan juga saya. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus kita lakukan sebagai umat. Artinya kita harus bersaksi. Mungkin dalam ibadah, liturgi ibadah KSP, di situ ada ruang kesaksian. Mengapa kita tidak memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk kita bersaksi? Kadang kita menganggap ini lelucon. Kadang kita menganggap tidak usah bersaksi. Untuk apa juga bersaksi? Padahal sesungguhnya kita harus bersaksi, menceritakan kebaikan-kebaikan yang kita alami dalam kehidupan bagi orang lain. Sehingga apa yang kita alami, kalau betul-betul itu benar kita sampaikan, kami percaya bahwa Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan bagi setiap kita yang hadir. Ketika kita ada pada momentum peristiwa Pentakosta yang kita peringati, harusnya peristiwa Pentakosta itulah yang akan mendorong kita, memotivasi kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Jadi ada 3 hal penting yang coba kami bagikan. Hari ini kita tidak merayakan Pentakosta saja, tetapi kita dituntut untuk mengalami Pentakosta. Dan juga kita dituntut untuk melakukan buah-buah roh. Bagaimana supaya kita bisa melakukan buah-buah roh? Kita harus minta kepenuhan Roh Kudus. Setelah kepenuhan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita pasti akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Mungkin bagian ini terdengar sepele, atau mungkin sebagian kita nanti mentertawakan bagian ini, tetapi sesungguhnya ini yang harus kita lakukan. Berharap hari ini kita sadar dan kita bisa melakukan bagian itu. Karena waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita tidak panjang. Jangan sampai kita menyesal melihat orang-orang yang dari belakang, yang hari ini mungkin belum percaya Tuhan, tetapi besok lusa Tuhan pakai dia untuk mengingatkan kita kembali pentingnya Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita menjadi bagian orang-orang yang akan menyesal dalam kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita, memotivasi kita untuk kita memakai hidup kita, karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
kita sekalian. Amin. Diberikan kesempatan kepada vokal grup Kosana dan juga paduan suara Dorcas Tabita. Ada rasa
dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmatmu. Janjinya akan ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembablah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembablah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan, kita siapkan nyanyian rohani 76, kita menyanyi ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 untuk mengiringi persembahan syukur. Jemaat Tuhan, hidup dan semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Sebab itu, persembahkanlah kepada Tuhan persembahan syukurmu, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 5.
Ucapan syukur dari keluarga Bapak Samarayomi atas anak beliau Ayomi yang telah mengikuti ujian dengan selesai dan juga anak wanita Lea diri yang pada hari ini berangkat ke Sorong mengikuti wisuda pada tanggal 7 Mei 2024 di Uni Muda Sorong, dan juga Albert Dion Ayomi yang pada hari Senin mengikuti ujian sekolah dengan selesai, dan anak Agustinus Tien Ayomi yang kuliah di Universitas Teguh Umar Aceh. Yang kedua, pengucapan syukur dari keluarga Bapak Samarani atas keberhasilan anak Francis Kemarani yang lolos di SMA Taruna. Yang ketiga, pengucapan syukur tanpa nama atas perlindungan Tuhan dalam keluarga. Yang keempat, pengucapan syukur dari keluarga Kemarani yang pada hari ini mengantar anak cucu yang pertama kali diantar ke rumah Tuhan yang bernama Stefanian Marani. Yang kelima, pengucapan syukur dari saudari Nena Yohana Tuwilai pada tanggal 17 Mei 2024 telah bertambah usia menjadi 32 tahun. Yang keenam, pengucapan syukur tanpa nama. Tujuh, pengucapan syukur dari Germante yang masih dalam keadaan sakit dan mohon didoakan. 8, pengucapan syukur keluarga Yekoro atas penambahan usia Bapak Kepala Keluarga pada hari Senin 13 Mei menjadi 37 tahun. Yang ke-9, pengucapan syukur tanpa nama. Perpuluhan yang pertama, perpuluhan dari Ibu Dominga Sobe. Yang kedua, perpuluhan tanpa nama. Yang ketiga juga perpuluhan tanpa nama. Yang keempat, perpuluhan dari Ibu Elmater. Perpuluhan dari Ibu Rosina Kabo. Perpuluhan dari seorang ibu. Perpuluhan dari Ibu Hendrina Yersega. Perpuluhan dari keluarga Stanley Pati. Perpuluhan tanpa nama. Perpuluhan dari saudara Deni Rizky Pesornai, dan perpuluhan dari keluarga J. Pesornai. Untuk doa syafaat, kita akan sama-sama berdoa doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menerima berkat Tuhan, jemaat siapkan nyanyian Kidung Jemaat 237. Ayatnya yang pertama kita akan menyanyi setelah menerima berkat Tuhan, dan Kidung Jemaat 237 setelah kita menerima berkat Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Amin.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kami. Kirim jemaat 237 untuk yang kedua. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Kita kembali kepada kehidupan kita dan keluarga kita masing-masing. Mari kita saat ini selesai. Waktu selanjutnya diberikan kepada sekretaris. Bapak Ibu warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadat kita telah selesai. Diberikan kesempatan kepada warga jemaat untuk bersalaman di tempat duduk. Bapak Ibu warga jemaat tidak diperbolehkan keluar dari dalam ruang ibadah sebelum pengumuman selesai. Warga selesai. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasior 1 dan warga jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Syama Serli Imbiri yang telah melayani ibadah minggu pagi. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasior 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada pemain musik anak Chelsea Rumbekwan yang telah mengiringi puji-pujian sepanjang ibadah berlangsung. Solo paduan suara vokal grup yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada multimedia, Kantoria. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua majelis jemaat yang melayani. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua warga jemaat yang telah menghadiri ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu warga jemaat, hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 ibadah konseptual kesukuan Wondama. Hari latihan hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu setelah ibadah PW gabungan. Karena ibu-ibu PW perempuan Wondama juga banyak, jadi supaya selesai kita ambil bagian dalam latihan. Begitu juga bapak-bapak. Bapak Ibu anak-anak warga jemaat Betania, ibadah pertama
Prakosta kedua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Mei jam 9 pagi. Majelis sudah siapkan transportasi untuk ibadah tersebut. Harap supaya hadir di depan gedung Gereja Betania jam 7.30 karena ibadah di Kaliwarayan itu sesuai ibadah minggu pagi jam 9. Jadi kalau Bapak Ibu lambat, PT Pilemo dan masing-masing cari jalan, jangan marah majelis karena ini waktu kita harus fokus dengan waktu. Ibadah malam ditiadakan karena setelah ibadah minggu pagi, urusan misi penginjilan dan pemuridan serta P2J, kami akan persiapkan lokasi ibadah di Kaliwarayan, jadi tidak ada ibadah malam. Waktu selanjutnya kami berikan kepada Ketua Panitia Lokal Sidang Sinode ke-19 untuk dapat menyampaikan hal-hal penting kepada warga jemaat, kepada Bapak Ketua Panitia. Warga jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kami mohon perhatiannya sebentar dalam pembacaan terkait dengan pembagian lahan di kebun jemaat bagi warga jemaat dari rayon 1 sampai dengan rayon 9. Sebelum kami membacakan pembagian lahan, kami perlu sampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 kemarin kami telah melakukan penarikan lotre untuk penetapan pembagian lahan atau petak tanah. Yang dapat kami sampaikan di sini, mulai dari rayon 1 sampai dengan rayon 9 untuk mendengar secara baik dan akan disampaikan kepada kita semua untuk dapat melakukan bagian yang merupakan tanggung jawab. Saya akan bacakan lahan yang pertama atau petak tanah yang pertama yang bertanggung jawab adalah rayon 1. Kami ulang, lahan yang pertama atau petak tanah yang pertama adalah rayon 1. Yang kedua, lahan yang kedua atau petak tanah yang kedua yang bertanggung jawab adalah rayon 5. Yang ketiga, lahan yang ketiga yang bertanggung jawab adalah rayon 6 dan rayon. Perlu diketahui bahwa kedua rayon ini kami bergabung menjadi satu. Perlu kita ketahui bahwa satu petak ini kami melebur dua rayon ini jadi satu untuk ada di dalam pekerjaan dalam pengolahan lahan tersebut. Jadi rayon 9 dan rayon 6 kami gabung menjadi satu. Yang berikut, lahan yang keempat atau petak tanah yang keempat yang bertanggung jawab adalah rayon 7. Yang berikut, lahan kelima yang bertanggung jawab adalah rayon 2. Lahan yang keenam yang bertanggung jawab adalah rayon 4. Lahan yang ketujuh yang bertanggung jawab adalah rayon 3. Yang terakhir adalah lahan yang ke-8 atau petak tanam yang ke-8 yang bertanggung jawab adalah rayon 8. Bapak Ibu warga jemaat, dari panitia kami menghimbau kepada kita semua terkait dengan pembagian petak tanah, kami kembalikan kepada setiap rayon untuk bertanggung jawab dalam pembersihan petak tanam yang telah panitia bagikan. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama dalam lahan ini guna menopang panitia pada perayaan Sidang Sinode nanti 2027, dan juga kita menyiapkan lahan untuk menopang kegiatan perayaan nanti di tahun 2027. Itu yang dapat kami sampaikan selaku Ketua Panitia Lokal Sidang Sinode Jemaat Betania Wasmo. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Sekretaris Jemaat. Tanggal 19 Mei 2024, laki-laki dewasa 84
perempuan dewasa 151, anak laki-laki 69, anak perempuan 95. Jumlah hadirin mengikuti ibadah minggu pagi berjumlah 399 jiwa. Kita berkenan sambut kehadiran Bapa dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus, di dalam hidupku. Ku minta kepadamu, Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lupus aku, Engkau angkat dan mesum dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Ku minta kepadamu, Bapa,